Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Di sini saya Muhammad Arif Samsudin dengan NIM 2106067 dari kelas Informatika B. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tugas yang ketiga mata kuliah teori bahasa dan otomata terkait tugasnya yaitu otomata dan tata bahasa Chomsky. Dalam tugas yang ketiga ini ada dua poin yang harus saya bahas. Poin yang pertama itu poin A mengenai deklarasi suatu bahasa dengan aturan menggunakan tata bahasa reguler dan tata bahasa bebas konteks. Kemudian ada poin yang kedua yang harus saya bahas yaitu mengenai cara kerja mesin otomata pada setiap tata bahasa Chomsky. Oke, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, poin yang A, yaitu deklarasi suatu bahasa dengan aturan menggunakan tata bahasa reguler dan tata bahasa bebas konteks. Dalam poin yang A ini, kita bagi dua saja. Yang pertama itu ada deklarasi tata bahasa reguler. Nah, dalam deklarasi tata bahasa reguler ini, ada aturan-aturan yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah alfa itu kan menghasilkan beta. Nah, di mana alfa itu harus kurang dari sama dengan beta. Kemudian alfa itu harus satu variabel dan beta maksimal memiliki satu buah variabel yang diletakkan di sebelah kanan. Nah, ini merupakan contoh pendeklarasiannya di mana A kapital itu menghasilkan B kecil. Itu diterima karena apa? Karena memenuhi aturan. Kemudian A besar itu menghasilkan B besar. Itu diterima juga karena apa? Karena memenuhi aturan. Kemudian yang contoh yang ketiga yaitu A kecil menghasilkan B kecil C besar. Itu ditolak karena apa? Karena alfa itu dalam aturannya harus berupa variabel. Sedangkan di sini alfanya itu merupakan terminal. Oleh karena itu ditolak. Kemudian contoh yang terakhir itu A besar B kecil menghasilkan C kecil. Itu ditolak juga karena apa? Karena jumlah karakter alfa itu yang di sebelah kiri lebih dari sama dengan beta. Itu sudah bertentangan dengan aturan yang ada. Karena dalam aturan yang ada itu alfa, jumlah karakter alfa itu harus kurang dari sama dengan beta. Nah, itu mungkin mengenai deklarasi tata bahasa reguler. Kemudian kita masuk yang kedua, mengenai deklarasi tata bahasa bebas konteks. Nah, tata bahasa bebas konteks ini merupakan tata bahasa yang tidak memiliki aturan sehingga tidak ada yang membatasi. Tetapi di samping itu juga kita harus memperhatikan aturan dasarnya juga gitu. Harus tetap memperhatikan aturan dasarnya atau aturan produksinya yaitu di mana alfa itu menghasilkan beta. Nah, alfa di mana alfa tidak boleh sama eh, dengan kosong gitu. Alfa itu tidak boleh kosong. Kemudian alfa itu tidak sama dengan terminal saja. Nah, ini merupakan contoh pendeklarasiannya. Di mana contoh yang pertama itu A besar menghasilkan B kecil, C besar, itu diterima karena memenuhi aturan. Kemudian contoh yang kedua itu A kecil menghasilkan B kecil, itu ditolak karena apa? Karena alfa tidak sama dengan terminal saja. Karena dalam aturannya juga aturan dasarnya juga itu alfa tidak boleh terminal saja gitu. Kemudian contoh yang ketiga itu A besar menghasilkan B besar C kecil. Itu diterima karena memenuhi aturan. Nah, itu mungkin mengenai poin yang pertama, poin yang A terkait dengan deklarasi suatu bahasa dengan aturan menggunakan tata bahasa reguler dan tata bahasa bebas konteks. Nah, kita lanjut kepada poin yang B, yaitu terkait dengan cara kerja mesin otomata pada setiap tata bahasa Chomsky. Kita akan bahas terlebih dahulu eh, yang pertama yaitu oh iya, dalam tata bahasa Chomsky ini kan ada 4. Nah, kita bahas yang pertama dulu mengenai unrestricted grammar. Di mana pada unrestricted grammar ini mesin otomatanya yaitu mesin Turing. Di mana pada mesin Turing ini eh, merupakan pemodelan mesin komputasi yang ampuh gitu. Di mana berdasarkan mesin Turing dapat diidentifikasi ketidakmungkinan penulisan program bila dinyatakan tidak dapat dikomputasi oleh mesin Turing, maka berarti persoalan tidak mungkin dapat diselesaikan secara komputasi
dengan mesin komputasi apapun. Nah, itu mungkin secara singkat cara kerja dari mesin Turing itu sendiri. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu konteks sensitif grammar, di mana pada konteks sensitif grammar ini mesin otomatanya yaitu linear bounded automaton, di mana pada linear bounded automaton ini merupakan jenis mesin Turing yang memiliki batasan. Ketika input diberikan ke dalam proses komputasi, tape tidak diperbolehkan untuk melewati wilayah batas dari infinite tape. Tape itu sendiri memiliki panjang tak terhingga dengan maksud untuk mengakomodasi masukan dari panjang yang bisa diatur semaunya. Kemudian yang ketiga itu tata bahasa konteks free grammar, di mana mesin otomatanya yaitu Pashdon automata, di mana pada Pashdon automata ini mekanisme cara kerjanya yaitu mengenali bahasa hasil konteks free grammar itu sendiri, di mana Pashdon automaton ini mengolah sembarang string dan membentuk apakah string itu termasuk bahasanya atau tidak. Nah, itu mungkin secara singkatnya. Kemudian masuk kepada regular grammar, di mana pada mesin otomata pada regular grammar ini yaitu finite state automata, di mana finite state automata ini menjadi alat yang sangat berguna dalam perancangan bagian kompilator yang bertujuan yang memiliki cara kerjanya yaitu mengelompokkan karakter-karakter menjadi token-token, yaitu unit bahasa terkecil seperti keyword, identifier, dan sebagainya, dan juga bertindak sebagai kata di bahasa sehari-hari. Finite state automata ini bekerja dengan cara membaca memori masukan berupa tape, yaitu satu karakter tiap saat dari kiri ke kanan menggunakan tape yang dikendalikan oleh kotak kendali finite state, di mana pada mesin terdapat sejumlah finite state. Nah, kondisi ketika FSA membaca state awal disebut initial state. Perubahan state terjadi pada mesin ketika sebuah karakter berikutnya dibaca. Ketika head telah sampai pada akhir tape dan kondisi yang ditemui adalah state akhir, maka string yang terdapat pada tape dikatakan diterima. Nah, itu mungkin mengenai poin yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan mengenai cara kerja mesin otomata pada setiap tata bahasa Chomsky. Nah, itu yang dapat saya sampaikan mengenai tugas yang ketiga terkait dengan otomata dan tata bahasa Chomsky. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.